Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang indah, hari yang cerah. Dan di pagi hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan pimpin kami untuk kami mengerti, bahkan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, jika adik-adik rajin ya untuk mengikuti renungan harian sekolah minggu dalam beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar bersama-sama tentang hakim-hakim. Dan ada yang masih ingat terakhir kita belajar hakim siapa? Ya, kalau adik-adik yang rajin pastinya masih ingat ya. Terakhir kita belajar hakim Deborah. Dan pada pagi hari ini kita belajar hakim yang selanjutnya, yaitu hakim Gideon. Karena kisahnya yang cukup panjang, jadi Lause bagi dalam beberapa bagian. Dan pagi hari ini kita mau belajar di bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Lause Ika akan bacakan untuk kita semuanya ya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah adik-adik, bangsa Israel kembali lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan kekuasaan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Orang Midian berkuasa atas bangsa Israel. Nah adik-adik, perlu untuk kita ketahui bersama-sama, orang Midian pada saat itu mereka sangat banyak jumlahnya. Mereka memiliki unta juga yang sangat banyak. Bahkan mereka melakukan penindasan yang amat sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka mengambil semua bahan makanan yang ada di Israel. Mereka juga mengambil semua keledainya. Mereka juga mengambil semua lembunya. Bahkan mereka tidak meninggalkan apapun di bangsa Israel. Tidak meninggalkan apapun bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu bangsa Israel ketakutan nih atas orang-orang Midian. Dan mereka bersembunyi membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu ketika bangsa Israel juga sudah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa atas orang Midian, maka mereka mencari Tuhan. Maka mereka berseru kepada Tuhan. Kalau adik-adik baca di dalam ayat yang ke-7, mereka berseru kepada Tuhan atas penindasan yang dilakukan oleh orang Midian kepada mereka pada saat itu. Nah adik-adik, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, patutlah kita belajar bersama-sama untuk tidak seperti bangsa Israel pada saat itu. Yaitu bagaimana? Ketika bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami penderitaan, mereka baru cari Tuhan, mereka baru berseru kepada Tuhan. Ketika dalam keadaan yang baik-baik saja, mereka tidak berseru kepada Tuhan, bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita harus terus berseru kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan yang kelimpahan atau baik dalam keadaan yang kekurangan. Semua keadaan kita harus terus berseru, berdoa dan mencari Tuhan. Jangan sampai nih ya adik-adik seperti bangsa Israel pada saat itu. Kalau sakit baru berdoa kepada Tuhan. Kalau mau ulangan baru berdoa kepada Tuhan. Kalau mau minta ini dan itu baru berdoa kepada Tuhan. Nah, Lause mau ingatkan untuk kita semuanya ya, jangan sampai kita seperti itu. Kalaupun waktu-waktu yang lalu kita sudah seperti itu, di pagi hari ini mari kita perbaiki bersama.
Ayo kita terus berdoa, kita terus mencari Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang harus terus berseru kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu perenungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.